warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Taib qabl kulli syai' ana tadhakkartu yawman hina ati huna. Fahimtum kalami wala la? Fahimtum? Taib ana dulu inget banget gitu di ana datang di sini. Wa ma balagha sana, enggak sampai setahun. Taib laisa ladaikum ayu balat fi hadzal masjid. Belum ada sama sekali lantai keramik. Sekarang udah apa? Ada. Zaman kuntum tata'allamuna 'alal ard biduni ayyi wasithah. Dulu antum tuh belajar tuh langsung di atas tanah tanpa ada perantara pun, kalau ada alasnya itu apa? Terpal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan antum nikmat, walillahil hamdu wal minnah, ada keramik, ubin, bersih, Masya Allah. Antum ingat nikmat Allah. Antum semuanya, hatta DKM, panitia yang ngurus masjid, semua jamaah ingat nikmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini wallah nikmat besar. Ini sebenarnya ini udah lebih dari cukup gitu ya. Dengan keluasan yang Masya Allah, terus kondisi ternyata sudah nyaman. Dulu ana masih ingat, ana pijakkan kaki di sini, ana tengok kaki itu hitam. Kena apa? Kena debu. Naam sahih. Sekarang ini walillahil hamdu wal minnah, antum sudah Allah muliakan gitu. Dan itu bukan bantuan dari siapa-siapa, melainkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat Allah ini semua akan ditanyakan oleh Allah. Udah dikasih oleh Allah tempat, diberikan oleh Allah tempat yang nyaman, bersih, kita masih malas ke masjid, akan ditanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, uskurullah ala hadhihi ni'amil katsira ma tuhsa wa ma tu'ad. Ini nikmat Allah nih banyak banget gitu, nggak bisa dihitung, nggak bisa kita bilang jumlahnya berapa. Dan ternyata pelan-pelan tapi pasti pertolongan Allah akan Allah berikan apa? Untuk kita semua. Dulu antum mungkin kajian sana sini, di sana diusir, di sini juga diusir, di sini diusir. Allah kasih tempat yang luas, tempat yang nyaman, itu pun masih pakai terpal, kurang di situ. Jadi ana harap Bapak Ibu-ibu itu masih ada tempat, itu jamaah belum bisa. Jadi kalau bisa nanti antum keluarkan dana fulus gitu ya, untuk di jalan Allah SWT, bukan untuk ana, bukan untuk antum. Kondisinya lo ya, bukan untuk keluarga antum dan sebagainya, la, tapi untuk akhirat kita. Karena kita ini mau bangun rumah kita di mana? Surga. Antum nggak perlu besar jamaah, antum nggak perlu harus banyak fulus yang antum keluarkan. Hadis Nabi kita Muhammad SAW sampai sebesar sangkar atau sarang, afwan, sarang apa? Burung. Itu Allah bangunkan rumah yang besar. Wallahil adzim, antum dibangunkan rumah oleh manusia, pemborongnya, tukangnya itu ada cacatnya, ada bocornya, ada rapuhnya, mungkin bisa roboh bangunan itu. Tapi kalau Allah yang bangunkan, Allah bangunkan dalam kondisi yang paling baik untuk kita di surga nanti, dan Allah yang langsung bangunkan untuk kita. Dan bangunan Allah Subhanahu wa taala beda Pak dengan bangunan kita, jauh banget Pak. Bangunan kita ini banyak kurangnya. Jadi fi hadhil muqaddimah ana ahutsukum ala as-sadaqah. Ana sarankan antum untuk keluarkan fulus untuk apa? Sedekah. Thumma wala taltafitun ila ayyi syai. Antum enggak usah nengok sana nengok sini, sudah antum lupakan saja sudah. Antum enggak usah ana bangun masjid ini jasa-jasa ana, taib. La taltafituna ila hadhihi syai. Antum enggak perlu nengok itu, Pak. Antum tinggalkan, antum kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk kebaikan diri kita di akhirat nanti, bukan di dunia. Di mana? Di akhirat nanti. Wa illa fid dunya, kita akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah sebelum di akhirat. Jadi muqaddimah sini nanti antum sebelum pulang, Mak,
ini antum keluarkan fulus yang ada sekarang, antum letakkan itu di kotak infak, itu diletakkan di sana tuh sengaja, tuh ketengok itu, jangan pura-pura tak nampak kan gitu, nggak nampak Ustaz, itu gede itu Pak, ditaruh diletak di situ. Antum keluarkan fulus hatta alfin, antum keluarkan 2.000 wala 5.000-nya wala 10.000-nya, akhriju amwalakum, keluarkan harta antum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Thumma nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita di sini insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengabulkan doa kita. Taib. Sebelum itu kita perlu tahu berdoa ini adalah senjata seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Senjata. Antum di dunia ini banyak musuhnya. Siapa musuh antum? Syaitan. Siapa musuh antum? Hawa nafsu. Siapa musuh antum? Tetangga, orang lain. Hatta musuh kita bisa jadi orang yang paling dekat dengan kita. Siapa mereka? Istri. Siapa mereka? Anak. Ini bisa jadi musuh bagi kita. Wala gharabah, dan itu enggak aneh. Bukan sesuatu hal yang aneh, enggak. Dan itu terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian terdapat permusuhan nyata untuk kalian. Betapa banyak seorang laki-laki yang dihalang-halangi oleh istrinya dari kebaikan. Seorang bapak yang tidak bisa beramal soleh karena anaknya. Wallah banyak. Antum gimana menyelesaikan problematika hal ini kecuali antum selesaikan dengan doa kepada siapa? Allah SWT. Wajar disebutkan ad-du'a silahul mu'min. Yang namanya berdoa itu adalah senjatanya orang-orang apa? Berilman. Dan doa ini ad-du'a sulbul ibadah, inti dari ibadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, harus minta. Dan ini ibadah yang paling besar. Bahkan disebutkan masya Allah, a'zamu al-ibadah huwa du'a. Yang ibadah yang paling besar disebutkanlah berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah suatu apa ibadah. Dan ternyata yang namanya doa itu adalah sebuah jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum ada masalah, antum ceritakan ke orang itu rugi. Antum curhat ke orang itu rugi. Curhatkan pertama kali kepada siapa? Allah. Kecuali antum minta solusi, ahlan wa sahlan, antum minta solusi. Tapi pertama kali yang antum ceritakan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang antum sampaikan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan tetangga kita, bukan hatta bukan ustadz kita, bukan istri kita, bukan. Tapi pertama kali yang kita ceritakan, yang kita sampaikan siapa? Allah SWT. Zat as-sami', Zat yang maha mendengar, Al-Basir, yang melihat kondisi kita lagi menangis, kondisi kita lagi tersungkur, butuh bantuan. Maka itu jalan yang paling besar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi masya Allah, seringkali hati kita dihinggapi dengan apa? Al-qalaq, inzi'aj, ada rasa risau, gelisah di hati kita. Kenapa? Ketika kita panjatkan doa kita ternyata belum dikabulkan oleh siapa? Allah SWT. Yang jadi pertanyaannya ini, kapan jawaban doa itu datang kepada kita? Dan ini sebuah pertanyaan besar. Dan ini sering, kenapa saya berdoa kok nggak dijawab gitu loh. Maka kata para ulama, penundaan jawaban dari sebuah doa bukan tanda penolakan, bukan tanda antum ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang antum nggak ketahui. Nanti kan Anda sebutkan insyaallah. Yang antum nggak ketahui. Terus yang berikutnya, ini adalah ujian bagi kita. Sabar nggak kita? Apakah kita sabar ataukah tidak? Kemudian ini menunjukkan juga adalah sebuah proses tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mereka memurnikan doa kepada siapa? Allah. Memurnikan curhat atau cerita mereka curahkan isi hatinya semua hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di bagian pertama kajian ini akan membahas tentang hakikat doa.
dan janji pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang memerintahkan kita untuk selalu berdoa dan konsisten berdoa, siapa yang memerintahkan? Allah. Jadi kita ini kadang-kadang berdoa itu cuman ketika saat butuh doang. Padahal aslinya butuh tak butuh kita berdoa kepada siapa? Allah. Karena itu perintah Allah. Anggaplah harta kita banyak, ekonomi kita cukup, jabatan kita tinggi, istri kita istri yang salehah. Bukan cuman satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Yang ajaibnya semua salehah semisal. Anak dia sampai 15. Anak itu bisa sampai ke-11-an, bisa sampai selusin, bisa ada beberapa ustadz anak itu banyak banget gitu. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi disebutkan, masya Allah, anak beliau ada di rekaman video YouTube itu tahun dulu. Ditanya berapa anaknya, beliau jawab 36, 36 anak, bukan cucu. Kita cucu pun satu. Ini anak berapa? 36. Anas ibn Malik, anak plus cucu, Anas masih hidup, totalnya 100. Allah berkahi. Taib, ternyata hartanya Anas banyak hartanya Anas ibn Malik. Apakah itu yang menjadikan Anas gak berdoa kepada Allah? Oh enggak. Hartanya Anas banyak, apa kata Anas? Wa inna ardi la tuthmiru fis sanati marratain. Tanah kebun saya itu bisa panen dalam setahun normalnya sekali, kebun saya 2 kali. Jadi hartanya Anas lebih apa? Lebih banyak dibandingkan orang yang lain di saat itu. Tapi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena doa itu kita ini aslinya hakikatnya butuh selalu kepada siapa? Allah. Tapi orang merasa oh saat ini kaya nggak butuh kepada Allah. Ini musibah paling besar. Jadi ketika lapang dia lupa kepada Allah, ketika sempit dia apa? Berdoa. Ini musibah. Makanya disebutkan, masya Allah, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, mintalah kepada saya. Taib, mintalah kepada saya. Berarti kita diperintahkan untuk apa? Minta. Antum minta itu jangan nanggung. Minta itu yang spesial, yang antum butuhkan minta. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, Pak. Jangan nanggung, makanya doa itu jangan suka yang aneh-aneh. Ada doa orang, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, saya ini enggak layak di surga, tapi enggak kuat di neraka. Terus maunya apa? Pak, kata Nabi SAW, idza sa'altum fas'alullah al-firdaus al-a'la fa innaha 'alal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, minta yang paling spesial. Allah tuh enggak ada yang mencegah Allah Azza wa Jal. Fa innallaha la mukriha lahu, kata Nabi. Karena Allah tuh enggak ada yang mencegah Allah Azza wa Jal. Antum minta butuh kendaraan, minta kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita saat ini adanya motor, antum butuh mobil, minta kepada Allah. Minta, oh belum dikabulkan, minta lagi. Belum dikabulkan, minta terus. Minta terus, Pak. Selama kita ini memang membutuhkan apa yang kita butuhkan, minta saja. Karena memang minta ini perintah dari Allah untuk para hambanya. Ud'uni, minta apapun, dunia dan juga apa? Akhirat. Minta kebaikan dunia dan juga minta kebaikan apa? Akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diminta, Allah itu dekat. Janjinya Allah, Allah akan kabulkan. Karena Allah dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dan Allah Maha mengabulkan. Dan disebutkan, masya Allah, setiap rintihan dari seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan untuk kita. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba saya bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang saya, fa inni qarib, saya dekat dengan mereka. Kalau udah dekat, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan orang yang meminta kalau mau berdoa. Itu kata Allah.
Masalahnya kita banyak yang enggan untuk apa? Berdoa. Berdoanya itu ada fase-fasenya, ada masa-masanya. Ketika ketimpa baru doa. Wallah hadhi muskilah kabirah. Ini masalah besar bagi kita. Di dalam seorang muslim ini masalah besar. Kata Allah, idza da'an, kalau dia mau berdoa kepada saya. Faktanya banyak orang muslim enggak mau berdoa kepada siapa? Allah SWT. Dan ada satu hadis. Hadis ini adalah hadis yang agung bagi kita. Apa kata Nabi SAW? Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Engkau kenalilah Allah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla ketika engkau lapang. Niscaya ketika engkau sempit, engkau apa? Akan dibantu oleh siapa? Allah. Tapi kalau ingat ketika apa? Masa lapang, wajar kadang-kadang doa kita nggak dikabulkan. Dulu ketika lapang lupa, ketika sempit apa? Ingat. Habis itu zalimnya kita mengatakan, ya Allah kok doa saya nggak dikabul-kabulkan. Loh, selama kita kaya dulu ngapain? Ada satu kasus, dan ini Ustadz kami yang cerita, Masya Allah, Ustadz Syafiq Basalamah hafizahullah. Beliau cerita, qala li ba'dul ikhwah, kata, ada sebagian ikhwah tuh cerita, beliau ini sedang nunggu orang yang kaya donatur besar di saat itu. Dia nunggu donatur itu keluar dari masjid. Donatur ini sholat ba'diyah. Sholat apa? Ba'diyah. Ketika ditunggu ba'da sholat ba'diyah isya, ditunggu lama sholatnya, sujudnya lama banget. Tapi ini orang yang mau minta donasi, ini yang mau ngasih proposal, nunggu di luar masjid. Tapi minta lama gitu sujud kepada Allah. Setelah saya sholat, habis itu doa ngangkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla dengan waktu yang panjang betul. Apa kata orang yang mau ngasih proposal nih? Kalau orang kayanya aja minta kepada Allah lama, ngapain saya minta ke donatur? Minta langsung pada siapa? Allah. Dilipat langsung proposal, udah. Ternyata langsung pulang dia. Ini pelajaran besar dari kita. Orang kaya kapan dia ngingat Allah? Di masa lapangnya. Ketika masa sempit, Pak, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari-hari kami putarkan untuk manusia. Kadang di atas, kadang di mana? Di bawah. Kadang di bawah, kadang di bawah kali. Kalau di bawah ke atas masih enak kan? Oh, dalam di bawah, terus apa? Di bawah kali. Ini masalah di kita. Taib, maka kita harus ingat, itu hari itu selalu berputar untuk kita. Ketika kita di masa lapang, ketika kondisi lagi sulit, nanti Allah akan naikkan lagi. Tapi kalau ternyata kita nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika kita lagi terpuruknya, kita makin apa? Terpuruk. Maka dari itu, perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah ada dari Allah, dan Allah Maha mengabulkan doa. Syaratnya mau nggak kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu hadis, kenapa Allah tuh selalu mengabulkan doa kita? Ada dua sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah ini maha hayy, maha pemalu, karim, maha dermawan. Apa kata Nabi? Yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Allah malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia mohon kepada Allah, ternyata Allah nggak kasih apa-apa. Kenapa? Sifat Allah tadi dua. Yang pertama pemalu, yang kedua apa? Dermawan. Antum tahu, Pak, kenapa Nabi sifatkan dua sifat ini? Ini besar loh, Pak, faedahnya. Sekarang ini, ada orang ngasih karena memang dia bawaannya dermawan, kan? Dermawan, akhirnya royal, dia suka ngasih. Ada tipikal orang yang kedua, dia ini ngasih, naam ngasih, tapi aslinya dia nggak dermawan. Kenapa dia ngasih? Karena dia itu dilihat oleh orang, diminta duit dia, ketika dia nggak ngasih dan orang tahu dia ini nggak ngasih, dia malu. Akhirnya terpaksa apa? Ngasih, karena dia dilihat oleh orang, akhirnya malu. Dan Allah lebih tinggi dari itu semua. Allah pemalu dan Allah apa? Dermawan. Wajar Allah selalu untuk ngasih kepada kita. Makanya kalau kita minta kepada Allah, pasti dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu mungkin rasa-rasanya mustahil bagi kita. Ana ambil contoh. Bapak-bapak, mungkin ibu-ibu tahu kasus namanya Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW.
Oh, ana ingat kalau nggak salah, dulu ana pernah tanya siapa nama-nama ibu kita di sini, ya kan? Iya, dulu ana pernah nanya dulu. Ummu Salamah istri keberapa? Yang tahu anak kasih hadiah. Ummu Salamah, oh jangan nengok Google ya, jangan ada yang buka HP. Keenam. Taib syuya. Kharaja Sa'dun ala hisaihi za'ra asdun. Masya Allah, sahih Pak, keenam. Masya Allah, sahih keenam. Sebentar Mbak. Ada hadiah? Oh iya, Masya Allah. Tip, ini ada amplop, ini ada parfum. Ini bebas antum mau yang mana? Fadhal. Tapi ini punya anak pakai ini. Fadhal. Antum ambil, fadhal. Antum mau yang ini atau yang ini? Biar dibawa ke belakang. Bebas Pak. Ayo, fadhal. Bebas. Jangan bebas. Ana nggak tahu isi hati antum. Mana Pak? Fadhal. Fulus. Ayo, mentahan aja Pak ya. Biasanya orang tuh butuh sama mentahan. Fadhal Pak, kasih ke belakang. Fadhal. Taib, kenapa fulus? Karena biasanya tak ada fulus, tak mulus. Ya kan? Mandek semua kan? Karena Isya. Ini azan apa ya nih? 2 menit lagi. 2? Ada kikaten. Taib. Jadi ala kuliah di sini yang perlu kita ketahui, Allah tuh maha pemalu dan juga taib. Suatu hal hati yang mustahil tadi kita katakan. Ummu Salamah ini istri ke-6 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu Ummu Salamah itu meninggal Abu Salamah, dan ternyata Abu Salamah itu adalah suami yang akhlaknya baik betul. Dan kapan istri udah ngomong suami saya baik betul, berarti memang betul baik. Aslinya SKCK itu dikeluarkan bukan oleh pemerintah kita, harusnya oleh siapa? Istri. Polisi ini tidak tahu suami tukang pukul atau enggak. Berkali-kali dia mungkin na'udzubillah nampar, keluar SKCK. Coba istri yang enggak, jangan keluar itu, enggak. Suami saya tukang pukul, enggak keluar itu SKCK. Dan ini terjadi. Ternyata Ummu Salamah mengatakan fa ayyu baitin khairun min Abi Salamah. Suami yang paling baik siapa? Abu Salamah. Ternyata meninggal suami saya. Bingunglah Ummu Salamah. Siapa yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah, kata Ummu Salamah. Kalau mau nikah sama Rasul, sifatnya Ummu Salamah itu satu yang nggak bisa hilang. Apa sifatnya? Ghayur. Mudah apa? Cemburu. Ghirahnya tuh besar. Makanya Abu Salamah istrinya cuma satu. Siapa? Ummu Salamah. Makanya Pak, kita satu aja. Soalnya istri kita tuh cemburunya besar. Jadi cukup apa? Satu. Ummu Salamah juga sama, satu. Satu-satunya gitu. Jadi istri antum berapa? Satu-satunya, ya itulah. Gitu kan. Nah ini Ummu Salamah juga sama. Kenapa? Ghirahnya besar. Ternyata Abu Salamah meninggal. Kalau ada yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah, siapa? Rasul. Tapi Rasul istrinya berapa ketika itu? 5. Bukan 5, 4. Karena Khadijah sudah apa? Meninggal radhiyallahu ta'ala anha. Tapi akhirnya apa kata Aisyah? Fatadhakkartu ma qala bihi Rasulullah. Aku ingat apa yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul." Tidaklah seorang muslim kena timpa sebuah musibah kemudian mengucapkan, berdoa lo ya. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kasihlah saya pahala dalam musibah saya ini. Wa akhluf li khairan minha. Kasih yang lebih baik dibandingkan musibah saya ini. Abu Salamah hilang musibah besar, kasih yang lebih baik. Ternyata yang diganti oleh Allah Azza wa Jalla siapa? Rasul SAW. Lebih baik mana, Rasul atau Abu Salamah? Rasul alal itlaq. Sudah, Rasul SAW itu yang paling baik. Dan ternyata Pak, yang awalnya mustahil, tapi kalau kita minta Allah yang ngasih, Allah yang lebih tahu.
Makanya antum kalau merasa kayak mustahil banget gitu loh ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah mampu atas segala hal. Taib, ini biasanya kita isya salat dulu atau lanjutkan ba'dal isya? Maksudnya ba'dal adzan atau salat dulu biasanya sini? Salat dulu ya. Taib, salat dulu, kita nanti insyaallah subhanahu wa taala ba'da shalah kita lanjutkan. Taib. Sampai jam berapa? Jangan sampai selesai. Soalnya materi banyak nih, sampai jam 8 ya. 9 di sini. Biasa di jam 9. Ayo sudah, kalau jam 9 kita. Antum jangan salahkan ana ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin ana nanti sampai jam 9. Salahin antum karena antum bilang jam berapa tadi? Jam 9. Insyaallah sampai jam 9 ini enggak selesai juga materi. Yakin ana? Karena ini agak banyak materinya. Jadi tolong antum siap-siap sampai jam berapa? 9. 10. Jangan, Pak. Enggak ada kopi nih soalnya. Taib, Masya Allah, taib. Kita isya dulu, kita tunggu apa? Ba'dal isya, dan insya Allah. Taib, gimana Pak? Isya dulu ya. Taib, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa ana bilang gak boleh ada air yang bergerak? Karena itu adab dalam menuntut ilmu. Ana kalau makanan digeser, digerakkan, air digerakkan, ana stop ngisi kajian. Kenapa? Apalagi makanan. Masya Allah. Antum akan fokus ke makanan, bukan ke ustadz. Dan yang bicara itu Allah SWT berfirman. Apa Allah firmankan? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan untuk manusia dua hati dia berfikir. Makanya orang itu nggak bisa fokus. Dia hanya bisa satu kerjaan. Tidak ada ceritanya manusia multitasking. Yang bisa multitasking itu Android. Manusia nggak bisa apa? Multitasking, nggak bisa Pak. Antum kalau nggak percaya, oh bisa ummahat multitasking sambil masak, sambil nyuci. Itu bukan multitasking. Multitasking tuh masak sambil apa? Nyuci. Itu dia multitasking. Tapi nggak akan ada yang bisa. Makanya sekarang kalau antum makan sama antum dengar kajian, lebih fokus ke makannya atau ke kajiannya? Makan. Fokus makan. Makanya itu nggak diperbolehkan. Karena setiap kali kajian kalau udah ada yang bagikan, toib, minum dulu nggak apa? Karena hajatnya manusia butuh kepada apa? Minum. Makan juga sama, itu diperbolehkan. Tapi ketika sudah mulai, Insya Allah, nampak. Tafadhol. Nah, apa kurang ngangkat nggak nih Pak? Kurang ke atas nggak nih? Masuk nggak nih? Masuk? Ayo. Oh berarti kayaknya kurang ke atas nih Pak. Enggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Keras. Oh, iya nggak bisa. Oke. Tip. Jadi ala kulli hal manusia itu nggak bisa Pak multitasking. Makanya pernah kondisi salah seorang ulama itu mengatakan, masya Allah, disebutkan Al-Khalil bin Ahmad, beliau mengatakan athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya waktu makan. Kenapa? Kalau udah makan nggak akan bisa fokus apa? Belajar. Makanya beliau tuh paling berat kalau waktu makan. Makan nih minimal paling cepat 10 menit. Paling lambat bisa sampai setengah jam. Kan kayak gitu. Akhirnya apa? Mereka itu berat banget kalau udah datang waktu makan. Tapi beda sama kita sekarang Pak. Jangankan sama antum, sama santri aja. Ustadznya lagi ngajar, bunyi bel, tret, tret, tret. Ustadz intahad dawam. Ustadz habis waktunya. Masya Allah. Ustadznya di stop, yang penting bisa apa? Makan. Itu beda kita dengan ulama salaf kita zaman dahulu. Nah, jadi ala kulli di sini antum jangan sampai makan ketika, jadi usahakan untuk antum semua lah. Jangan bagikan air, jangan bagikan makanan ketika kajian sedang apa? Berlangsung. Tapi sebelumnya atau setelahnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kenapa doa terasa tertunda?
Kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu yang meliputi segalanya. Ilmu Allah itu luas, tidak ada batasannya. Sedangkan ilmu kita mahdud, terbatas. Tidak bisa kita itu ilmunya mencakup segala hal. Naam. Makanya seringkali kita meminta sesuatu hal, kita anggap itu baik. Padahal itu apa? Buruk bagi kita. Makanya apa kata Allah SWT? Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu benci kepada satu hal, ternyata itu baik untuk kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu cinta kepada satu hal, ternyata itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian enggak tahu. Makanya kita ini kapan minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan karena kita tuh minta sesuai apa? Pemahaman kita. Ternyata ilmu Allah itu luas. Allah tahu itu mudarat bagi kita, akhirnya enggak dikasih oleh siapa? Allah, tapi diganti dengan hal yang serupa. Ana ambil contoh, tadi kajian pagi ana ditanya, "Ustaz, ana seorang janda, umur 35 tahun, punya anak satu. Ana dilamar oleh dua laki-laki ikhwan. Yang satu duda, yang satu duda, satu apa? Lajang. Satu duda, satu lajang. Tapi ternyata kondisinya Ustaz, yang lajang ini ana sudah istikharah, tapi keluarganya nggak setuju dengan ana, gitu. Nah, yang duda itu dia sampai datang ke saya dari Palembang, Masya Allah, melamar sampai ke Sumatera Utara. Jauh nggak itu? Jauh. Apa kata dia? Tapi Ustadz, ana nih lebih condong ke yang lajang. Insya Allah, ana lebih condong ke yang lajang dan agamanya setahu ana lebih baik, gitu katanya. Tapi Pak, antum minta kepada Allah istikharah. Kita ini jangan paksakan kehendak kita. Sebenarnya coba lihat tanda dari Allah Azza wa Jalla. Apa doa kita istikharah? Allahumma in kana hadzal amru khairan li, ya Allah kalau perkara ini baik untuk saya, fayassirhu li, mudahkanlah ya Allah. Waqdurhu li, dan takdirkan dia untuk saya. Tapi sebaliknya, wa in kana hadzal amru syarran li, kalau ini buruk bagi saya, fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkan dia dari saya, jauhkan saya dari dia. Masya Allah. Ternyata Pak, kadang-kadang kita tetap memilih apa? Hati kita. Padahal Allah sudah apa? Sudah kasih indikasi. Buktinya yang lajang dilarang oleh orang tuanya. Yang dari ujung Palembang sampai datang ke mana? Sumatera Utara. Ternyata itu pun masih condong kepada yang apa? Lajang. Bayangin itu. Yang satu didatangkan, dimudahkan, sampai datang ngelamar, masih juga enggak apa? Karena kita ngikutin apa? Nafsu, hati. Itulah yang perlu kita ketahui, Pak. Kadang-kadang doa kita ini ditunda oleh Allah Azza wa Jalla karena kita ini enggak tahu, dan sedangkan Allah yang apa? Yang tahu. Jadi jangan paksakan itu. Kita minta yang terbaik dari Allah SWT. Makanya pentingnya doa istikharah. Siapa yang hafal doa istikharah? Kenapa antum nggak hafal? Karena istikharah sekali seumur hidup. Kapan itu? Ketika mau nikah. Habis itu nggak pernah lagi istikharah. Padahal apa kata para sahabat Nabi SAW? Karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna surata minal Quran. Rasul ngajarkan kami istikharah sebagaimana Rasul ngajarkan kami surat dari Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Berarti Pak, istikharah ini harus apa? Sering. Antum nggak tahu perkara hal gaib, masa depan, masa yang akan datang. Contoh, antum mau masukkan anak pondok pesantren. Di sini ada banyak pondok pesantren. Oh, ana masukkan pondok mana ya yang terbaik untuk anak-anak? Oh, antum nggak bisa tebak-tebak. La tukhammin. Jangan antum tebak. Karena kita ini nggak tahu ternyata pondok yang kita rasa itu bagus untuk anak kita nggak cocok. Untuk anak orang cocok. Dan yang tahu masa depan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan paksakan sesuatu hal, ternyata ketika Allah belum kabulkan, sabar saja, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karena kita itu ilmunya apa? Terbatas.
Sedangkan ilmunya Allah itu apa? Luas, tidak ada batasannya. Kemudian yang kedua, kenapa terasa tertunda? Disebutkan oleh para ulama, yang namanya penundaan ijabah doa itu adalah ujian keimanan bagi kita. Nggak mungkin kita nggak diuji. Manusia mana yang nggak diuji? Termasuk salah satu bentuk ujian bagi kita adalah ditunda ijabah doa. Ini putus-putus ya. Oh, habis baterai. Disuruh stop ini berarti kita nih. Ada yang lain nggak ya? Habis baterai. Oh, cepat habis baterai berarti. Taib. Jadi kita itu ada ujian, dan ternyata ini bukan terjadi untuk diri kita, terjadi juga untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau langsung dikabulkan nggak ada ujian lah. Dan ternyata ini ujian yang paling penting untuk membedakan mana orang mukmin yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Kalau nggak ada ujian, enak banget orang satu derajat, orang satu tingkatan. Pak, yang satu berusaha, yang satu nggak berusaha, ternyata derajatnya satu. Ketika semua doa kalau dikabulkan langsung. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman disebutkan. Dicas dulu Pak. Masya Allah, jelas ini. Taib, kita lanjutkan lagi. Apa Allah firmankan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu akan mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi mereka nggak diuji? Pasti diuji. Bedanya di mana? Makanya kasus pernah terjadi, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW disiksa, dimaki, dihina, diludahi, dilempar kotoran. Terjadi. Bukan cuma untuk para sahabat, hatta Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa yang membedakan para sahabat dengan Nabi? Padahal ujian Nabi jauh lebih berat dibandingkan para sahabat. Bedanya Nabi itu husnuzon kepada Allah, tetap sabar. Para sahabat hampir putus asa. Apa yang disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Faja'a Khabbab ibn al-Arat. Maka Khabbab ibn al-Arat itu datang sampai ke Ka'bah mencari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Khabbab disiksa, Khabbab disiksa, Khabbab disiksa. Khabbab ini disiksanya itu dipanggang. Antum tahu kalau kambing guling itu dipanggang itu Pak, keluar air itu kan, yang minyaknya keluar. Itu Khabbab ibn al-Arat itu dipanggang sampai api itu pun mati saking banyaknya keringatnya Khabbab. Wallah Pak, kalau kondisi kita digitukan nggak banyak-banyak yang nggak siap. Khabbab ibn al-Arat ketika itu Pak sampai datang ke Nabi SAW ngadu, dicari mana Nabi SAW. Tapi Khabbab tahu, sadar ujian Nabi jauh lebih berat dibandingkan ujian siapa? Khabbab. Datang, ternyata apa kata Khabbab? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawassadu bi burdatin fi dhillil Ka'bah. Nabi itu bisa-bisanya masih tidur berbaring, beralaskan bantalnya itu ridak beliau, pakaian beliau dijadikan apa? Bantal. Rasul tenang, Khabbab enggak tenang. Ketika itu apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, ala tastansir lana. Wahai Rasul SAW, tidakkah engkau berdoa meminta pertolongan untuk kami? Jadi seakan-akan dikiranya Khabbab Rasul ini apa? Belum berdoa, atau doanya belum dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Nabi ini langsung fajalasa Rasulullah SAW muhmarran wajuhu. Beliau ini langsung duduk, wajahnya langsung apa? Merah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan laqad kana rajulun fi man kana qablakum yuhfaru lahu fil ard. Ada seseorang sebelum kalian dibuat parit yang besar, dimasukkan tubuhnya ke dalam parit tersebut. Fayu'ta bil minsyar, didatangkan gergaji besi. Fayuj'al nisfain, dijadikan tubuhnya itu dua bagian. Masya Allah. Berapa bagian? Dua bagian. Pak,
dua bagian nih, rohnya itu nggak keambil langsung. Kalau antum motong dengan leher sapi, itu langsung keambil rohnya. Tapi ini dibelah dua, itu nggak langsung meninggal, sampai kebelah dua masih ada rohnya. Kebayangan tuh? Sampai diperintahkan dia murtad, ternyata dia masih mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Ma yasudduhu dzalika an dinillah. Ternyata dia masih bisa bersabar husnudzon kepada Allah, dia tidak murtad. Apakah ujian Khabbab diterima seperti terimanya di orang ini? Oh enggak. Ujian Khabbab itu ketika itu apa? Cuman dipanggang, masih hidup, tapi itu berat banget bagi Khabbab. Tapi ternyata ada yang lebih berat, tapi dia husnudzonnya besar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yumashshad bi amsyatil hadid, sampai dibawa, antum tahu sisir besi yang untuk peternakan, yang untuk ngapain jerami-jerami itu yang cakaran itu, Pak. Yumashshad bi amsyatil hadid. Itu kulit-kulit dia itu sampai dikorek pakai sisir-sisir besi. Maduna lahmin wa azmin, sampai kulit dan dagingnya terkelupas belah dari tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dinillah, kata Nabi. Ternyata dia masih bisa sabar dan dia yakin kepada Allah, terus berdoa saja kepada Allah Azza wa Jal. Dan ternyata wafatnya pun dia nggak murtad kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata faktanya ini pernah terjadi juga untuk para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Khabbab tahu cerita itu, langsung Khabbab itu sabar dan dia berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang berikutnya? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Pengen cepat doa kita apa? Dikabulkan. Kalau seandainya kita masih lajang, pengen banget cepet dapat jodoh, ya Allah, hari ini ya Allah, hari ini ternyata nggak dapat, hari ini ya Allah, hari ini ternyata nggak dapat, sampai hari ini tuh setahun belum dapat juga, doa terus, minta terus. Antum tahu, masya Allah, ternyata keajaiban itu datang dan takdir Allah tuh tidak ada yang bisa menahan keputusan Allah Azza wa Jalla. Antum tahu Ibrahim, doa Ibrahim tetap sama setiap harinya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasihlah saya anak yang saleh. Nabi Ibrahim ini nggak punya anak, makanya Nabi Ibrahim nikah dengan siapa? Hajar, karena Sarah ini nggak punya apa? Anak, mandul dia. Dan ternyata umurnya Nabi Ibrahim itu 86 tahun, baru dikasih apa? Ismail. Masya Allah, Ismail, doanya sama. Dan bahkan Sarah juga dikabarkan memiliki anak siapa? Ishak. Umurnya Sarah udah tua dan dia divonis mandul. Makanya ketika fabasyarnahu bighulamin alim, kami kabarkan untuk dia memiliki anak yang apa? Punya ilmu. Nanti ke depannya bakal apa? Seorang yang memiliki ilmu yang banyak. Ishak. Fasaqqat wajaha wa qalat ajuzun akim. Dia tampar-tampar wajahnya. Ini mimpi enggak gitu? Dia tampar, fasaqqat wajah wa qalat ajuzun akim. Saya ini ajuz, saya udah tua. Ada namanya wanita tuh udah menopause. Wanita menopause itu biasanya mudah nggak punya anak? Susah lah. Bahkan bahaya untuk kondisi apa? Rahim, karena sudah tua, lanjut usia. Fasaqqat wajah, dia tepuk-tepuk wajahnya. Saya ini aju, saya udah tua, hakim, dan saya divonis mandul. Divonis mandul oleh mereka yang paham tentang ilmu apa? Kedokteran. Ilmu kedokteran itu antum jangan ngira cuma dalam agama Islam. Dari zaman dulu udah ada ilmu apa? Kedokteran. Hatta hijamah itu sebelum Islam udah ada hijamah. Antum tahu hijamah apa? Bekam. Itu udah lama. Kai, hijamah itu udah dari dulu udah ada gitu. Jadi hijamah itu bukan datangnya muncul pertama kali dari agama Islam. Wa illa itu dari dulu udah ada yang namanya hijamah. Jadi pengobatan udah lama. Jadi ada dokter, dia ini memvonis apa? Sarah, hakim. Dia ini adalah wanita yang termasuk apa? Mandul. Ternyata Nabi Ibrahim nggak pernah putus asa. Coba di kita divonis ini mandul, udah nggak mau lagi kita berdoa kepada siapa? Allah. Udahlah, serah kita udahlah, nggak usah lah punya anak lagi sudah. Karena divonis apa? Mandul. Ibrahim nggak. Justru semakin kenceng doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sadar tahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Doanya terus sama, ternyata di umur 80-an tahun baru dikasih anak.
Berarti di sini apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Ini ujian dari Allah. Kita ini adalah kaum yang mudah tergesa-gesa. Makanya kita harus sadar apa kata Imam Taimiyah rahimahullah, ketika ditunda itu ikhtiarnya Allah. Pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau dalam kitab Majmu'ul Fatawa? Beliau mengatakan ikhtiyarullah li 'abdihi khairun min ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Pilihan Allah untuk hambanya jauh lebih baik dibandingkan pilihan hamba untuk diri sendiri. Karena kita nih Pak, kita nih akal kita terbatas. Ana ambil contoh Pak, antum sadar betul kan gini, anak kecil dikasih semisal ini 1 gram emas sama dikasih 1 bungkus permen besar, dia pilih mana? Permen. Kenapa dia pilih permen? Akalnya apa? Terbatas. Makanya kita kalau dikatakan semisal kita selaku bapaknya, nah jangan permen, emas saja sudah, kita akan tahan. Akhirnya kita apa? Kita paksa jangan sampai anak kita nerima apa? Permen. Yang kita inginkan anak kita nerima 1 gram emas. Dengan 1 gram emas kita bisa beli sampai jutaan apa? Permen. Sekarang harga emas 1 gram berapa juta? 2 juta kan? Makanya antum yang lajang cepatlah nikah. Emas makin tinggi ini. Iya, udah 2 juta ini. Di sini berapa biasanya nikah, berapa gram emas di sini? Atau seperangkat alat sholat? Janganlah Pak, seperangkat alat sholat. Ana mau ngasih tahu antum Pak, antum tuh kalau punya duit 200 juta, jangan 100 juta untuk walimah, atau 100 juta yang punya, jangan 170 juta untuk walimah. Maharnya seperangkat alat sholat, rugi itu. Ini anak keluar tema sedikit, kenapa rugi? Walimah itu selesai cuma 1 hari. Antum tahu Abdurrahman ibn Auf miskin atau kaya? Kaya. Walaupun ketika itu Abdurrahman ibn Auf lagi masa merintis-merintisnya di Madinah, tapi udah ada cikal bakal berhasil bisnisnya Khalid bin Walid. Perintah Nabi cuma sederhana, aulim walau bisa, buat walimah tapi cuma 1 ekor apa? Kambing. Nggak usah besar. Yang dibesarkan kalau kita mampu ada dana. Kalau kita mampu ada dana, yang dibesarkan tuh maharnya. Antum tahu kenapa sekarang banyak istri-istri gugat cerai? Kalau gugat cerai itu dia mengembalikan apa? Mahar. Kalau seperangkat alat sholat, insya Allah yang baru pun dibeli sama dia. Coba kalau yang antum maharkan tuh 1 hektar kebun, mikir dia, tuh 1 hektar harus dibalikkan nih, sayang, nggak jadi dia gugat cerai. Makanya hadis Nabi ketika ada salah seorang wanita minta gugat cerai dari suaminya, komentar Nabi cuma 1, ataruddina alaihi hadiqatahu, engkau udah kembalikan belum kebun dia dulu yang dia jadikan mahar? Na'am ya Rasulullah, radattu alaihi, aku udah balikkan kepada dia. Sah huluknya. Tapi Pak, kalau kita langsung kasih rumah nih 100 juta, bisa nggak kita kasih tanah, sebidang tanah, bisa nggak? Bisa. Insya Allah dia bakal mikir itu Pak. Kalau emasnya 10 gram emas, 20 gram emas, 20 gram emas kali 2 juta, berapa total? Berapa total? 40 juta. Insya Allah dia mau balikkan tuh mikir berkali-kali. Adik mau gugat cerai? Gugatlah. Nggak jadilah bang gitu ya. Kenapa? 20 gram emas. Makanya kok ke situ kita? Apa tadi? Hah? Oh ya, anak-anak kecil, emas. Jadi oh ya, usahakan kalau antum melajang cepatlah nikah. Kemarin kan ada yang kameramen kita kan, Masya Allah masih lajang. Udah nikah belum itu? Oh belum ya, Masya Allah. Iya belum. Iya belum nikah. Jadi antum kalau masih lajang cepet nikah, karena harga emas makin apa? Makin naik. Nah, ada bisa. Jadi ala kulil gini Pak. Yang manusia itu, pilihan manusia untuk diri dia sendiri, dia itu banyak salahnya karena terbatas. Pilihan Allah ini luas. Analogikan sederhana sih ya. Analogi sederhana, antum anak kecil nih pasti milih permen dia karena akalnya apa? Terbatas. Nah, Allah tuh jauh lebih luas ilmunya. Ketika Allah milihkan untuk kita, Allah tunda dulu, Allah sadar betul. Berarti itu tidak baik bagi apa? Diri kita. Maka jangan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan, Masya Allah, penundaan dosa itu akan membuat diri kita itu ada sedikit gelisah. Kegelisahan itu itulah yang menghapuskan dosa kita. Bisa jadi kita nih banyak apa? Dosa. Makanya disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma yusibul muslim
Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin, berupa kelelahan, keletihan, kecapean, penyakit. Muslim ini pasti capek, Pak. Pasti capek. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang capek untuk ibadah. Berangkat sana, berangkat sini, terbang sana, terbang sini. Itu mereka-mereka yang diberkahi oleh Allah SWT. Capek. Tapi antum harus lalui itu semua. Kita habis selesai pekerjaan ini, cari kerjaan yang lain. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai satu kerjaan, cari kerjaan lain. Terus seperti itu, capek. Antum hadir ke kajian nih, capek enggak? Capek. Enggak semua orang, Mbak. Ini kita nih sekarang malam Ahad ya. Orang malam Minggu ngapain? Ngopi, ngeteh. Na'udzubillah, bahkan sampai ke pacarannya dia. Nongkrong dia sama pacaran dan sebagainya. Antum milih untuk apa? Ajak keluarga di masjid. Capek. Yang di sana nikmat, yang dirasa oleh manusia nikmat, tapi ternyata antum pilih jalan ini mungkin agak capek sedikit. Ternyata itu penggugur dosa bagi kita. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala hammin wala haznin. Ada kesedihan, kegundahan, gundah gulana. Itu semua kata Nabi SAW, kaffarallahu biha an khatayah. Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan dia sebabnya gundah gulana tadi. Makanya kalau ada kegundahan di kita, kenapa belum dikabulkan? Itu memang bisa jadi hikmahnya agar Allah SWT menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Taib. Yang bagian yang ketiga, ana mau nyampaikan bahaya sikap isti'jal. Sikap apa? Isti'jal. Apa sikap isti'jal? Terburu-buru. Yang ana sampaikan tadi, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalianlah kaum yang hobinya tergesa-gesa, hobinya terburu-buru. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan yustajabu li ahadikum, akan terus dikabulkan doa kalian malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wa man lisya'jal. Apa itu sikap tergesa-gesa? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallam? An yaqula qad da'autu falam ara annahu yustajabu li. Aku udah berdoa. Saya melihat doa saya belum apa? Dikabulkan. Itulah al-isti'jal. Tergesa-gesa. Aslinya kata Nabi SAW, bentar lagi doa dia bakal apa? Dikabulkan. Ketika dia berhenti meminta, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak kasihkan. Makanya Masya Allah, ucapan aku udah berdoa tapi nggak dikabulkan, itu jangan diucapkan. Sampai Nabi Ibrahim umur berapa tahun tadi? 86 tahun nggak pernah mengucapkan falam ara annahu yustajabu li. Nggak pernah ngomong itu. Nggak pernah Nabi Ibrahim ngomong itu. Pantang Mbak kita ngomong itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ini harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai terucap di ucapan kita ngomong hal seperti itu. Kita nih kapan seandainya meminta kepada seseorang, Pak, Masya Allah ya, kalau kita nggak dikasih dua hal sebabnya, dia orang miskin yang nggak bisa ngasih, atau dia orang kaya tapi pelit, kan gitu kan? Ternyata Pak, ini pernah diucapkan oleh Yahudi. Kenapa Allah belum mengabulkan doa mereka? Apa kata mereka? Yadullah maghlulah. Tangannya Allah apa? Terbelenggu, pelit. Masya Allah. Yang kedua, apa kata mereka? Innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah ini apa? Miskin. Hasya lillah. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kaya pasti ngasih. Kemudian ternyata juga Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tangannya tidak terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tangannya Allah tuh terbentang luas untuk memberikan hamba-hambanya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Makanya yang perlu kita ketahui, jangan sampai kita bersikap apa? Al-isti'jal. Kemudian yang bagian keempat, 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ada 3 cara dan 3 jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Jadi nampaknya memang enggak dikabulkan. Tapi wa illa aslinya itu Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin." Tidaklah ada seorang muslim yad'u bi da'watin laisa fiha zulmun.
Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah yang di dalamnya tidak ada kezaliman dan di dalamnya tidak ada memutus silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dengan 3 cara. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala segerakan dia dapatkan permintaan dia. Makanya beberapa doa kadang-kadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan memang ada loh Pak, beberapa hamba kapan minta itu dikabulkan. Minta dikabulkan, minta dikabulkan, minta dikabulkan. Dan ada sahabat Nabi SAW memang kayak gitu. Dan bahkan apa kata beliau? Inna min ibadillah law aqsama 'ala Allah la barra. Ada seorang hamba kapan dia minta kepada Allah sampai bersumpah, wa rabbil ka'bah as'aluka ya Allah, dia mengatakan itu, demi Rabb pemilik Ka'bah, as'aluka ya Allah, aku meminta kepada engkau ya Allah, antughniyani, agar engkau jadikan saya orang yang cukup. Ini Pak kalau diucapkan oleh seorang hamba dia sampai bersumpah, Allah langsung kabulkan, la abarrah. Ada orang kayak gitu Pak. Jadi setiap minta dikabulkan, setiap minta dikabulkan, minta dikabulkan, minta dikabulkan. Ada. Tapi ada cara yang kedua. Jalan yang kedua, apa kata Allah SWT? Nabi SAW mengatakan, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Jalan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala simpan, Allah nggak langsung kasih di dunia. Tapi Allah simpan di mana? Di akhirat. Apa yang dia minta Allah kasih di akhirat. Ana mau nanya sekarang, lebih nikmat kita rasakan di dunia atau di akhirat? Akhirat. Sama namanya, hakikatnya beda. Kita minta rezeki kekayaan, toib, kayanya di dunia jauh dibandingkan kaya di mana? Akhirat. Kita pengen anak di dunia jauh dia dibandingkan anak di akhirat. Makanya Pak, ada satu orang kasus saya nggak punya anak. Nanti ketika mereka masuk surga, mereka minta kepada Allah, nggak ada hamil, nggak ada lahiran, enak banget. Dan anaknya langsung saleh besar, menjadi penyejuk mata bagi dia. Qurratu ainun lah, qurratu ainin lah, penyejuk mata. Pak, nggak hamil. Betapa banyak para wanita nggak mau punya anak lagi gara-gara takut apa? Hamil. Yang kedua takut apa? Lahiran, ya kan? Itu kondisi berat mereka. Ternyata mereka yang belum Allah kasih rezeki, minta terus. Allah kabulkan di mana? Di akhirat. Langsung jadi anak soleh. Taib, di dunia anak kita bisa nggak membangkang? Bisa. Bisa nggak melawan? Oh bisa. Bisa Pak ngelawan. Kita sampaikan A, B, C, D. Melawan dia. Kita hukum dia, dinasihatin dia. Guru dia udah nasihatin dia. Gurunya nasihatin nggak mempan. Dikasih nilai 0, kontennya tuh 0, masih aja apa? Membangkang. Orang tuanya dia nasihatin juga ternyata membangkang. La haula wala quwwata illa billah. Ini terjadi anak di mana? Dunia. Kalau di akhirat semua anak kita anak yang apa? Saleh. Apa kata Allah SWT? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka dengan anak-anak mereka di dunia dan anak-anak mereka yang dihasilkan di mana? Di akhirat. Itu semua anak mereka anak yang saleh Allah berikan. Makanya ini jalan yang kedua, Allah akan simpan di mana? Di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yusraf anhu minasu mithlaha. Allah akan cegat dia dari keburukan yang serupa dari apa yang dia minta. Dia minta kekayaan, Allah belum kabulkan. Aslinya dia bisa kecelakaan dengan habis duit 100 juta. Ternyata dari kecelakaan tipis saja dia selamat. Dari truk semisal. Ada orang kecelakaan truk habis biaya ratusan juta, biaya pengobatan, biaya operasi dan sebagainya. Ternyata tipis saja Allah selamatkan. Yang awalnya dia minta kekayaan 100 juta, dia tuh aslinya kaya. Tapi Allah kabulkan dengan cara Allah tiadakan dia dari penyakit tadi. Pak, apa arti 100 juta kalau masuk rumah sakit? Ya kan? Kita mending gak punya apa-apa. Yang penting kita apa? Sehat, daripada antum punya harta yang banyak tapi antum sakit, apalagi sampai meninggal. Anda ambil contoh Pak. Antum mau duit 100 M. Antum mau gak duit 100 M? Mau. Tapi syaratnya besok meninggal ya. Antum milih 100 M atau antum milih afiah?
Afiyah. Itu wajar. Makanya Nabi katakan itu dipalingkan. Pak, kecelakaan truk banyak nggak yang meninggal? Umumnya apa arti 100 M kalau meninggal? Dapat 100 M besok yang meninggal. Cuma jadi warisan. Al-irth. Jadi apa? Warisan. Waris. Hilang harta kita. Ma yanfa'. Nggak bermanfaat bagi diri kita. Fit dunya wal akhirah. Di dunia juga di akhirat. Belum kita sedekahkan, belum kita wakafkan dan sebagainya. Makanya itu sederhana saja, Pak. 100 M dikasih tapi besok apa? Meninggal. Nggak mau kita. Nggak mau. Itulah hadis Nabi SAW. Allah palingkan dari kecelakaan besar. Akhirnya apa? Dia selamat. Harusnya dia dapat uang segitu, sebesar itu. Tapi kalau ana milih, Pak Ahsan ana nggak kecelakaan, nggak ada masalah, nggak dapat 100 M. Wallahi nggak ada masalah. Hidup pun dia kapan kena kecelakaan truk, Pak, hidup dia sampai 2 bulan mungkin di rumah sakit, mungkin bisa cacat abadi, ya kan? Untuk apa kita? Na'udzubillah. Makanya kita ini harus perhatikan betul. Rezeki Allah tuh banyak, cuman banyak manusia yang nggak sadar. Banyak manusia, Bang, tidak sadar. Pak, habis kecelakaan dari kecelakaan truk, semisal kecelakaan apa, na'udzubillah, nggak mengucapkan alhamdulillah, cuman mengucapkan wih astaga naga, kata dia. Gitu kan orang sini ngomongin, astaga naga, kata dia. Itu pula yang dia ucapkan, Mbak. Harusnya dia ucapkan alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabb, langsung sujud apa? Syukur. Langsung juga lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb. Sujud dia terus, dia minta kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi kita Muhammad mengatakan, kalau ternyata tiga cara itu, apa kata mereka? Idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau gitu nggak ada masalah, kami akan terus memperbanyak doa kami ya Rasulullah. Kami nggak pikirkan apakah langsung dikasih segera di dunia, kami nggak pikirkan itu. Karena ada 3 apa? Jalan besar dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian memperbanyak doa, Allahu Akbar, Allah lebih banyak memberikan kepada kalian. Makanya jangan sampai merasa rugi untuk berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap yang benar saat menanti jawaban? Ini bagian yang kelima kita dari kajian kita. Sikap benar seorang muslim ketika menanti apa? Jawaban. Yang pertama, husnudzan kepada Allah. Ada satu hadis, dan ini masalah besar bagi kita. Banyak mereka ini suudzon kepada Allah. Sedangkan apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ni bersama prasangka hambaku. In dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau dia berprasangka baik, dia akan dapat kebaikan itu. Tapi kalau dia berprasangka buruk, dia akan mendapatkan keburukan itu. Terserah dia. Makanya jangan berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka nggak bakal dikasih oleh Allah, maka Allah nggak akan apa? Kasih. Makanya Pak, prasangka ini kita suudzon kepada manusia, halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Ini mau berprasangka buruk kepada Allah. Kalau ke manusia aja nggak boleh, apalagi kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Pak, banyak masalah di kita sebabnya sugesti yang buruk. Anak nggak mau makan kambing, apa? Kolesterol, sugesti. Padahal daging yang Allah berkahi, daging apa? Kambing. Bahkan apa kata Nabi untuk Ummu Hani? Ya Ummu Hani ittakhidhi ghanaman fa innaha barakah. Wahai Ummu Hani, peliharalah kambing. Jadi wanita itu melihara kambing. Apalagi laki-laki. Usahakan, Pak, usahakan. Antum tahu kenapa melihara kambing ini? Masya Allah, betul-betul faedah besar. Antum kalau mau jadi leader, pemimpin, memang harus antum melihara kambing. Makanya ketua yayasan ini harus melihara kambing. Ketua masjid ini harus melihara kambing. Harus itu, Pak. Antum tahu kambing itu latar belakangnya mereka tuh berbeda-beda. Betul, Pak. Ana punya banyak kambing. Apalagi kalau udah dekat Idul Adha. Antum tahu, Pak? Ana kapan pulang? Masya Allah, kalau dia minta makan tuh merepet betul. Istri kita merepet tuh cuman sebentar. Kambing merepet nggak pernah stop sampai dikasih apa? Makan. Antum mungkin awal melihara mungkin ada kekesalan di situ. Dan ternyata ana sebelum melihara kambing, ana tuh sering lihat apa YouTube peternakan yang kambing. Rupanya ada salah satu peternak kambing kesal dengan kambingnya ngembek terus. Akhirnya ganti kelinci dia. Saking stresnya dia diembekin sama apa? Direpetin, dicerewetin sama apa? Kambing.
Makanya kalau antum mau tahan dari cerewetan istri, peliharalah kambing. Kalau antum bisa bertahan nggak marah dari cerewetan kambing, istri itu aman, Mbak. Karena kambing itu tak bisa antum cium. Kalau istri bisa antum apa? Cium. Kalau ke kambing yang nggak bisa antum cium aja, ternyata antum bisa sabar dengan cerewetannya dia, apalagi apa? Istri. Makanya istri nih kadang-kadang mintanya aneh-aneh. Bang, mau jajan, mau makanan. Lah kambing kan minta gitu juga kan? Tapi merepet dia, istri juga merepet. Sama-sama, leader antum dipertanyakan di situ. Antum bisa nggak sabar? Kalau kita merepet balik, apa beda kita sama kambing? Ya kan? Kalau kita merepet balik, apa beda kita sama kambing? Makanya apa? Pelihara kambing. Oh, kok sampai situ kita? Oh iya, sugesti. Sugesti ini akhirnya bahaya. Antum tahu kolesterol itu terjadi padahal berkah loh ya daging kambing. Yang ngasih was-was syaiton itu adalah syaiton. Was-was itu yang ngasih siapa? Syaiton. Karena syaiton tuh nggak mau Bani Adam tuh sehat. Padahal antara daging sapi sama daging kambing kolesterolnya lebih tinggi mana? Sapi. Antum aja dokter semua sana ahli gizi. Sapi. Ternyata kapan daging sapi dimakan ya, daging kambing nggak dimakan ya. Tongseng kambing nggak bisa, tongseng sapi bisa. Padahal bumbunya sama. Sebenarnya Pak, yang masalah tuh bukan di dagingnya, tapi apa? Bumbunya. Tapi ternyata Pak, bumbu daging tongseng sapi dia bisa. Berarti bumbu nggak ada masalah. Cuman masalah di mana? Sugesti. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bersama prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, baik dia. Tapi kalau berprasangka buruk dia. Antum tahu? Anak-anak kapan hujan, anak nggak pernah larang nak mandi hujan berkah. Allah berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Anak kalau udah hujan, nak buka baju, ayo kita mandi hujan. Buka baju anak-anak, mandi sap. Itu kan rumput semua, Pak. Kalau udah hujan, sap ngesot dia. Seneng anak-anak. Anak keluarkan, hatta yang kecil anak keluarkan. Nah itu berkah, cari berkah dari Allah Azza wa Jalla. Sakit nggak pernah anak-anak ceritanya sakit gara-gara mandi hujan, nggak pernah. Tapi anak sekarang, nah jangan mandi hujan nanti apa? Sakit dia. Karena itu yang tertanam di jiwa anak. Sugesti ini ngaruh, Pak. Dan ini terjadi di hadis Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu satu kasus, masya Allah. Ada laki-laki yang sudah tua, kena penyakit demam yang tinggi. Nabi jenguk, apa kata Nabi? La ba'sa, tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Ini sembuh, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Ini sakit ini untuk apa? Penghapus dosa. La ba'sa, tapi enggak apa-apa. Sugesti yang baik, Nabi tanamkan sugesti yang baik. Enggak apa-apa gitu. Tenang aja. Apa kata dia? La human tafur ala syekhin kabir tuzirul kubur. Enggak. Ini demam tinggi menimpa laki-laki tua yang siap dikuburkan. Nabi cuma mengucapkan idzan fana'am. Kalau gitu iyalah. Nabi keluar dari pintu rumahnya ngorok sakaratul maut. Sugesti yang apa? Buruk. Makanya jangan sugesti. Kepada Allah kapan antum berdoa jangan ada sugesti nggak dikabulkan oleh siapa? Allah SWT. Yakin seyakin-yakinnya doa antum akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini prasangka yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sampai detik ini nggak bisa bahasa Arab. Apa sebabnya? Sugesti. Bahasa Arab bahasa yang susah. Itu bahasa Arab tuh kan? Itu tajud ya? Tahsin. Nah, bahasa Arab bahasa yang susah. Karena antum udah masukkan sugesti itu dalam benak kita, nggak akan bisa bahasa Arab, nggak akan bisa bahasa Arab, dan banyak sugesti-sugesti yang lain. Makanya mulai sekarang, cara sikap pertama seorang Muslim menanti jawaban doa dari Allah, pertama adalah berhusnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap kita adalah terus berdoa dalam kondisi yakin. Antum tahu derajat ilmu yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Jadi ada tingkat yakin, ada tingkat al-ilm, ada tingkat adhan, ada tingkat asyak, dan ada tingkat yang paling rendah al-jahl, kebodohan. Jadi tingkat ilmu itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi apa? Yakin. Ternyata Nabi SAW sudah katakan itu.
Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla apa yang kalian mau minta. Dalam kondisi apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam kondisi kalian seyakin-yakinnya, derajat ilmu yang paling tinggi. Kalian tahu bakal dikabulkan, tapi ilmu tahu yang paling apa? Tinggi. Yakin. Betul-betul yakin. Kalau seandainya kita yakin, insya Allah Allah akan mudahkan. Makanya ternyata kita nih banyak yang tidak apa? Yakin. Dulu ana mungkin berprasangka dulu awal-awal dulu, Pak. Mungkin berprasangka untuk umrah itu susah. Dulu kalau orang-orang awamnya kaum muslimin atau ustadz-ustadz yang masih tamat-tamatan baru, tapi ana enggak. Ana yakin ana bisa umrah. Udah gitu aja. Ana minta kepada Allah, Allah kaya. Kenapa ana enggak yakinkan itu kepada Allah? Ana kalau minta sama abahana, ana yakin dikasih oleh abahana. Yakin ana. Tapi ana enggak mau minta ke abahana. Ana mintanya kepada siapa? Allah. Ternyata enggak lama setelah itu ana minta, Pak. Selang enggak lama. Ada satu ikhwan, Ustaz, antum berangkat ya umrah, ana berangkatkan, antum enggak usah bayar apa-apa. Antum tahu kenapa dia ngomong itu? Siapa yang takdirkan? Allah. Dia bisa ngomong itu gara-gara Allah. Allah yang inginkan. Ada dagangan antum, sebesar apapun dagangan antum, kapan hujan itu yang paling orang takutkan. Sepi apa? Pembeli. Nggak usah takut, antum lagi hujan. Hujan itu salah satu waktu dikabulkannya apa? Doa. Tetap minta, ya Allah, ini hujan berkah dari engkau ya Allah. Tapi jadikan langganan saya tetap laku. Di saat itu belum laku, Allah ganti besok harinya. Yakinnya minta aja kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang kita aduh hujan, marah pula dia hujan. Orang ini Pak, Masya Allah, salah satu doa yang dikabulkan kata Nabi SAW, tahtal matar, ketika kita diguyur oleh apa? Hujan. Lagi hujan deras nih Pak, kita di bawah bangunan, doa kepada Allah Azza wa Jal. Kita lagi di bawah tenda, kita doa kepada Allah Azza wa Jal. Minta seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata para ulama adalah as-sabru, sabar. Langkah kita apa? Sabar. Dan ternyata orang-orang sabar itu butuh belajar untuk sabar. Makanya ada sebuah ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang beriman, sabarlah kalian dan belajar untuk kuat bersabar. Gitu. Jadi kuat bersabar itu butuh apa? Belajar. Butuh sabar tuh butuh sabar gitu loh. Butuh belajar. Makanya isbiru wasabiru, sabarlah kalian dan belajar untuk kuat apa? Bersabar. Coba belajar kita ini jangan banyak gugat dulu, jangan banyak ngeluh dulu. Sesuatu hal udahlah nggak bisa, sudah nggak bisa, antum ngeluh tuh minta aja terus kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak doa ketika Allah kabulkan. Kita minta A, minta B, minta C. Yang kita minta ini ketika Allah kabulkan, tetap minta kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Antum minta, ya Allah, jadikanlah saya ini bisa bahasa Arab. Antum bisa bahasa Arab, jadikan, minta lagi, ya Allah, jadikan saya ini bahasa Arab yang fasih. Bisa lagi, minta lagi Pak, ya Allah, istiqomahkan saya untuk berbicara bahasa apa? Arab. Terus gitu Pak. Antum minta ilmu, minta lagi tambahan ilmu. Allah kasih ilmu, minta lagi tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kan nggak pernah stop Pak Nabi kita Muhammad. Dikasih ilmu oleh Allah, minta lagi ilmu yang baru. Dikasih lagi ilmu oleh Allah, minta lagi ilmu yang baru. Rezeki juga sama. Antum minta fulus. Dikasih fulus nih, dikasih duit. Ketika dapat rezeki, minta lagi fulus. Nggak apa-apa Pak, nggak dosa antum minta fulus. Tapi jangan lupa akhirat. Minta akhirat, minta juga apa? Dunia. Minta dunia Pak, nggak ada masalah. Antum butuh anak, dikasih anak, minta lagi anak lagi. Dikasih anak, minta lagi anak, sampai 15 pun tak apa. Antum jangan keluarga berencana tuh boleh, tapi keluarga besar maksudnya ya. KB itu keluarga berencana yang siap besar, 15 anak. Jangan antum batasin 2 Pak. Faktanya ada ikhwan anaknya dulu ikut KB, anaknya dua-duanya nakal semua. Udahlah cuman dua-duanya apa? Nakal. Itulah yang terjadi saat ini Pak, durhaka anak itu. Bapaknya udah tua, emaknya udah tua, dimasukkannya ke dalam panti jompo. Cobalah. Dulu kita dirawat dari kecil. Pak, coba dibawa ibu kita ke panti asuhan.
Oh enggak Ustaz, kan beda. Kita dulu kan bayi nggak bisa ngapain. Antum kira orang tua nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa mereka. Ada fase umur kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kalian min dha'fin. Dha'fa. Allah ciptakan kalian itu dha'fa, kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Habis lemah kalian tuh kuat masa remaja. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Habis masa kuat datang fase setelahnya, masa lemah plus uban. Tapi aslinya kayak anak-anak, makanya orang tua tuh biasanya akalnya akan kembali seperti apa? Anak-anak lagi, lemah. Tapi bedanya satu beruban, satu tidak apa? Beruban. Wa illa Pak, anak tuh lucu, masukkan bapaknya ke panti jompo. Dulu ingat gak dia? Adakah bapaknya, emaknya masukkan dia ke panti asuhan? Ternyata air susu dibalas air apa? Tuba. Ini Pak sebab, makanya jangan dibatasin. Antum minta anak, minta sebanyak-banyaknya anak antum. Antum 15 anak tuh semua soleh, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang nggak soleh nggak apa-apa. Ternyata digantikan oleh Allah anak yang lain, dan itu bagus. Makanya ketika kita ini mau dikabulkan oleh Allah SWT, hadis Nabi, kunci kalau antum mau dikabulkan oleh Allah di masa sempit, minta kepada Allah selalu ketika Allah kasih engkau di masa apa? Lapang. Hadis Nabi kita beliau mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu indal karbi wasyada'id. Barang siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia susah, ketika dia sempit, falyukthirid du'a fir raha, maka perbanyaklah doa ketika dia apa? Lapang. Antum lagi lapang-lapangnya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi luas-luasnya harta antum minta kepada Allah Azza wa Jalla. Semua minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika sempit Pak, karena ada masa sempit, ada masa sempit, Allah akan segera kabulkan apa? Doa kita. Perbanyak doa di masa lapang. Taib, Allah kasih lagi harta kita, minta lagi kepada Allah harta lagi. Dikasih ilmu, minta lagi ilmu lagi. Nanti ketika ada masa sempit Pak, santri itu gitu. Ketika udah tahu ilmu, minta lagi ilmu lagi. Santri itu gitu. Jadi ketika ada mandek di dia nggak ngerti apa ibarat para ulama tertentu. Apa sih maksud ulama ini gitu. Semisal antum baca kitab Ibnu Taimiyah. Kalau antum baca kitab Ibnu Taimiyah untuk membantah Jahmiyah semisal, atau membantah Rafidhah, atau membantah Khawarij yang membangkang kepada pemerintahnya, yang suka mengkafirkan orang kaum muslimin, itu Ibnu Taimiyah membantah itu kelompok-kelompok apa yang menyimpang. Ada beberapa ucapan mungkin yang antum nggak ngerti apa maksudnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dulu kami santri, kondisinya kita minta kepada Allah, ketika dikasih ilmu, oh ini maksudnya Ibnu Taimiyah, kami minta lagi ilmu yang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika kita banyak minta kepada Allah SWT, ketika Allah kasih ilmu, nanti ketika kita mandek nggak tahu ilmunya, Allah akan apa? Kasih ilmu yang segera Allah kasih apa? Ilmu itu. Jadi ala kulil Pak, jangan sampai kita ini nggak mau berdoa kepada Allah setelah Allah berikan kita di masa apa? Lapang. Udah dikasih oleh Allah, stop doanya. Maka nggak seperti itu kita. Namullahu alam bisawab. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tapi hadisnya hadis yang dhaif, tapi maknanya sahih. Disebutkan Pak dalam riwayat yang dhaif, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oh udah selesai ini. Katanya sampai jam 10. Jadi insyaallah. Ada sebuah hadisnya hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. Disebutkan innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Allah tuh cinta hamba-hambanya yang merengek ketika apa? Berdoa. Antum tahu mulih? Gini, Pak. Antum tahu anak kecil kapan enggak dikasih tantrum enggak dia? Tantrum dia, Pak. Minta enggak dikasih ngerengek dia. Wajar, Pak. Itu mulih namanya. Orang yang nangis ketika minta enggak dikasih itu namanya mulih. Antum gitu enggak? Nangis nggak antum? Nangis apa? Kejer gitu. Nangis apa istilahnya? Nangis pecah gitu. Antum minta nggak? Nangis pecah lo ya. Antum minta nggak kepada Allah nangis pecah gitu? Sebagaimana anak kecil nangis pecah ketika minta dari apa? Bapaknya. Ternyata apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi? Kata beliau, wa ahabbul khalqi ilaihi alahum fid du'a. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka-mereka yang paling mendesak ketika meminta. Jadi mereka mendesak ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sikap kita adalah introspeksi diri. Introspeksi apa? Diri. Apa yang kita kerjakan? Apakah banyak dosa ataukah tidak? Tapi sebelum itu ana mau sampaikan juga adalah antum cari waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu apa? Mustajab. Waktu mustajab itu banyak.
Ketika kapan? Sujud, safar, terus sepertiga malam, terus ayo hari Jumat ba'dal asar, terus adzan dan iqamah, terus hujan. Banyak banget Pak. Aslinya kita nih tiap hari tiap malam tuh lewat waktu-waktu apa? Mustajab. Cuman kita nih nggak perhatian, itu masalahnya. Anda ambil contoh ringkas saja loh ya. Antum tahu kokokan ayam? Antum denger itu mustajab gak doa antum? Mustajab. Cuman tengok berapa banyak kaum muslimin yang langsung berdoa kepada Allah ketika dengar suara apa? Kokokan ayam. Nggak banyak. Nggak banyak Pak. Nggak banyak. Padahal ayam kalau berkokok itu dia lihat apa? Malaikat. Jadi ketika melihat malaikat, apa kata Nabi SAW? Idza sami'tum siyahat dika, kalau kalian dengar suara kokokan ayam, fas'alullaha min fadli, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semuanya minta. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena ayam tadi lihat apa? Malaikat, dibawa sama malaikat kepada langit, ke langit kepada Allah Azza wa Jalla, dikabulkan. Makanya orang ketika berdoa ketika kokokan ayam itu sering sekali dikabulkan doanya, dibawa oleh malaikat. Makhluk yang terbaik dibawa kepada zat yang terbaik, kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata Pak, banyak kita yang apa? Sia-siakan. Apalagi udahlah kokokan ayam di sepertiga malam terakhir. Pak, antum tahu ayam itu ada namanya buta ayam kapan? Rabun senja. Kapan itu? Ketika matahari mau apa? Terbenam. Ayam itu Pak nggak bisa ditangkap kalau siang, kecuali itu pakai apa? Oh bisa ditangkap Pak, santri kami nangkap siang-siang. Ana tuh punya ayam tuh sampai 40 ekor lebih. Ayam kampung. Kalau mau nangkap ayam, jadi ayam kampung ana itu Pak, masya Allah, itu kadang-kadang ana biar bebaskan aja gitu, bebaskan aja. Itu memang ana sediakan untuk santri makan tiap pekan, karena banyak banget ayam mana. Jadi Pak, ayam itu kalau kami tangkap itu nggak mungkin siang, kecuali yang nangkap itu santri. Santri ini hebat betul, nggak tahu cara pakai apa mereka nangkap. Padahal jala nggak ada, jaring nggak ada, cuman dapat. Ana bilang, antum kita makan ayam yuk. Antum ambil 7 ayam, ambillah sekarang. Oh siap Ustaz, kata mereka. Mereka langsung kejar, itu paling seneng mereka kalau sudah nguber ayam. Tapi dapat. Tapi kalau ana nggak bisa itu, nangkapnya pasti kapan? Malam. Kenapa malam? Karena ayam itu apa? Buta, rabun dia. Nangkap ayam itu malam. Antum tahu yang ajibnya apa? Ayam berkokok kapan? Malam. Saking terangnya cahaya apa? Malaikat. Rugi antum nggak berdoa. Makanya malaikat itu terang betul Pak. Kita aja nggak lihat malaikat. Kenapa kita nggak lihat malaikat? Karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa lihat jin, kita nggak bisa lihat apa? Malaikat, kecuali malaikat menjelma. Sebagaimana Jibril menjelma sebagai apa? Dihya al-kalbi. Dan juga malaikat yang lain juga bisa menjelma, jin juga bisa menjelma. Wa illa asli ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ditutup, kita nggak bisa lihat. Tapi hewan bisa nggak lihat malaikat? Bisa. Bisa nggak hewan tuh lihat jin? Bisa mereka, Allah kasih kemampuan itu. Nah kita nih ketika lihat ayam berkokok itu banyak yang nggak berdoa, padahal itu aneh, yakinnya Pak mustajab. Oh bukan berarti kalau kayak gitu disunnahkan melihara ayam, enggak. Melihara ayam itu mubah, apa? Mubah. Tapi Pak kalau antum pelihara ayam, pelihara kambing, insya Allah itu antum dapat berkahnya lah, dapat berkahnya. Karena memang ayam itu membangunkan. La tasubbuddi, kata Nabi, jangan cela ayam, fa innahu yuqidh lis-shalah, karena ayam itu bangunkan orang tuh apa? Salat. Jadi jangan sampai antum sia-siakan waktu-waktu musim. Banyak banget Pak, nggak bisa bahas satu persatu di sini karena materi terlalu banyak. Terus yang berikutnya, ada banyak ini insyaallah. Tadi penghalang doa, cuman nggak bisa kayaknya nih. Nggak usah ya. Taib, kita tutup, kita tanya apa? Jawab. Taib, yang ada pertanyaan tafadhol Mbak, silakan bertanya. Ana tutup sampai sini. Jadi ana harap habis ini Pak jangan lagi kita bersuudzon kepada siapa? Allah. Antum minta semuanya Pak. Minta anak yang soleh, minta istri yang solehah.
senakal-nakalnya anak kita Pak bisa berubah dalam sekejap, satu waktu bisa berubah. Mood istri betul-betul tak jelas, bisa jelas dalam sekejap. Berubah mood itu, jadi dari bad mood jadi apa? Mood yang baik, bisa berubah dalam satu waktu. Tetangga zalim Allah bisa rubah sifat tetangga dalam satu waktu tuh bisa. Maka kita perbanyak apa? Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk yang tanya atau untuk? Oh, ada yang nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh umat Islam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Ustaz, mohon nasihatnya agar kami dapat bersabar menunggu dan mencari pasangan yang baik agama dan akhlaknya. Ayo, insyaallah ya. Memang yang paling terbaik tadi anak katakan itu perbanyak apa? Doa. Dan jangan antum merasa kondisi sedih ketika belum ada dapat jodoh. Antum tahu ada salah seorang pemuda yang Allah berkahi. Namanya siapa? Julaibib. Apa sifatnya? Antum tahu karakternya? Ini kalau ada di kita karakternya, Pak, mungkin kita nggak akan bakal bisa nikah. Karakternya Julaibib ini adalah seorang pemuda yang tidurnya di pinggir jalan. Satu, nggak ada rumah. Tidurnya, anak ulangi, di pinggir jalan. Di pinggir apa? Jalan Medina. Yang kedua, apa kriteria? Nggak ada duit, nggak ada harta. Yang ketiga, wajahnya kurang tampan, nggak rupawan. Taib. Biasanya pemikat wanita di laki-laki punya duit, punya rumah, punya apa? Ketampanan, rupawan. Itu biasanya pemikat wanita. Bukan minyak nyong-nyong. Minyak apa namanya? Nyong-nyong kan? Ayo, minyak apa itu? Itu bukan pemikat wanita. Taib. Tiga ini biasanya yang bisa memikat wanita. Ternyata Julaibib nggak ada itu semua. Antum tahu arhamun nas bin nas, manusia yang paling sayang dengan manusia yang lain itu Nabi SAW. Nabi yang paling peka terhadap para sahabat. Nggak ada satupun manusia yang peka terhadap kawannya kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dia cerita pun ke Nabi, Nabi tahu apa yang dia rasakan di saat itu karena kondisi jiwa dia. Orang lain mungkin tahu tapi nggak dia perhatian. Tapi Nabi tahu Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tuh banyak sedihnya, murung gitu. Nah ternyata Pak Julaibib ini juga ada satu kondisi yang ternyata itu nggak dianggap sebagai laki-laki jantan. Apa itu? Kata Abu Barzah al-Aslami, kana yadkhulu 'alan nisa. Julaibib itu seringnya main sama anak-anak perempuan. Kalau dulu dikatakan laki-laki, kalau dia apa? Naik kuda. Dia bisa berjihad dengan kondisi pedangnya, tamengnya, bergulatnya, itu laki-laki gentleman gitu loh, laki-laki sejati. Ini mainnya sama apa? Anak-anak perempuan. Makanya apa kata Abu Barzah al-Aslami? In dakhala alaikunna Julaibib la af'alanna wa la af'alanna. Jangan masuk Julaibib di rumah kalian ya. Dia ngomong ke anak-anaknya nih. Kalau kalian terima Julaibib di rumah ini, la af'alanna wa la af'alanna. Aku hukum kalian seberat-beratnya. Jadi akhirnya Julaibib ini adalah laki-laki yang tidak terpandang secara rupanya, secara hartanya, dan juga secara status sosialnya. Nggak ada yang memandang Julaibib. Ternyata nih Nabi SAW saking sayang dengan Julaibib, yang Julaibib tuh nggak ada yang mikirkan satupun manusia. Apa kata dia? Ya Julaibib, ada tatazawwaj? Engkau nggak nikah? Mau nggak engkau nikah? Ya Rasulullah, wahai Rasul SAW, man yuzawwijuni bibnatihi. Laki-laki mana mau nikahkan putrinya untuk saya? Saya gini kondisinya. Nabi pun termenung diam. Ya betul juga kan gitu. Karena kondisinya nggak ada harta, nggak ada tempat tinggal, juga nggak ada apa? Rupawan, bukan rupawan. Datanglah orang Ansor. Kita nih Pak sekarang, ini kalau di kita terjadi di kita, udahlah kayaknya nggak bisa nikah kita nih. Udahlah kan gitu kan. Ternyata Julaibib itu merasakan hal yang sama yang kita rasakan. Apa kata Rasulullah SAW? Tiba-tiba lewatlah orang apa? Orang Ansor. Wa kana al-ansar la yuzawwijuna banatihim hatta ya'ridu ala Rasulullah. Mereka ini enggak akan nikahkan putri-putri mereka sampai ditawarkan dulu untuk Rasul kita Muhammad SAW. Kalau ditawarkan Rasul mau, mereka senang. Tapi kalau ditawarkan Rasul enggak mau, enggak ada masalah gitu. Maka tiba-tiba bukan mereka yang menawarkan, Rasul yang minta lewat orang Ansor.
Apa kata Nabi SAW untuk orang Ansar ini? Ya Rasul, ya fulan, zawisni ibnatak. Kasih anak engkau untuk saya agar dinikahkan. Apa kata laki-laki Ansar ini? Na'am ya Rasulullah, nu'mat ainaya wa karamah. Ini nikmat besar. Ini kemuliaan besar. Ambil anak saya, nikahkan. Walakin laisat li. Bukan untuk saya. Loh, kalau bukan untuk engkau, untuk siapa? Di Julaibib. Untuk Julaibib. Julaibib. Idzan usyawiru ummaha. Duh, kalau Julaibib aku musyawarah dulu dengan maknya, dengan istrinya. Pak, Julaibib harus musyawarah dulu. Kalau Rasul oke, nggak usah Pak, ambil ya Rasulullah. Karena nikah ini syaratnya cuma 3. Apa itu? Mahar, wali, sama saksi. Tinggal dia mengatakan uzawwijuka bibnati fulanah bintu fulan bimahri kada wa kada halan. Kalau orang mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, sah udah nikahnya. Kalau ada 2 apa? Kalau ada saksinya, sah. Ada maharnya, sah. Ternyata kalau Julaibib jangan dulu kita akad. Sampai saya apa? Musyawarah dulu. Taib, pulanglah ini orang Ansor kepada istrinya. Pas pulang dia mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta putri kita untuk dinikahkan. Kaget istrinya. Na'am wa nu'mat ainaya wa karamah. Itu kemuliaan besar, nikmat yang besar. Ambillah, bawa putri kita sekarang. Tapi bukan untuk Rasul. Lah, untuk siapa? Julaibib. Apa jawaban istrinya? Ini. Antum tahu ini? Idih. Ini itu bahasa Arabnya, itu bahasa Indonesia apa? Idih gitu. Itu kalimat untuk apa? Meremehkan orang. Ini antum jangan ucapkan untuk orang ya. Ini gitu, idih gitu. Ini Julaibib, ini. Fa wallahi la tuzawwij ibnatana bihi. Kata dia, demi Allah, jangan nikahkan putri kita dengan dia. Enggak setuju. Sampai sumpah lagi. Jangan nikahkan putri kita dengan apa? Dengan Julaibib. Pergilah suaminya berbahagia dengan jawaban istrinya. Kenapa? Karena nggak jadi dinikahkan. Karena keputusan juga dari istrinya mengatakan tidak boleh putrinya dinikahkan kepada siapa? Rasul, kepada Julaibib. Ketika mau keluar dari rumahnya, dari pintunya, anaknya langsung keluar dari kamarnya. Apa kata anaknya? Man khatabani ilaikuma. Siapa yang melamar saya melalui kalian berdua? Jawabannya apa? Rasul yang melamar engkau, tapi bukan untuk beliau. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Pak, ini wanita dengan kondisi emosi dia, Pak. Dia mengatakan emosi dia nih, Pak, Masya Allah. Saking semangatnya untuk tamasuk bi sunnati Rasulullah, untuk memegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa nih kata anak ini? Atarudduna amra Rasulillah. Kalian berani tolak tawaran Rasul? Itu bukan perintah, tawaran. Atarudduna amra Rasulillah. Kalian berani tolak tawaran Rasul? Rudduni ilai. Bawa saya di hadapan Julaibib dan di hadapan Rasul. Nikahkan saya dengan dia. Nggak ada anak, nggak ada harta, nggak ada rumah, nggak ada yang besar, nggak ada. Tapi rudduni ilai. Bawa saya sekarang kepada Julaibib. Nikahkan saya dengan Julaibib. Dibawa oleh bapaknya. Pak, Masya Allah. Sebab Julaibib husnudon kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum tenang, Mbak. Ujian kita tidak seberat ujian siapa? Julaibib. Minimal kita itu ada fulus. Ya walaupun UMR lah. Tapi jelas setiap bulan dapat apa? Gaji. Julaibib enggak ada. Antum pernah enggak tidur di pinggir jalan? Enggak. Julaibib apa? Tiap hari tidur di pinggir apa? Jalan. Antum pernah nggak merasakan ujian itu sebagaimana ujian Julaibib? Enggak. Dan wajah kita, insya Allah, Pak, ada wajah kita nih. Ya ada, maksudnya ada ganteng lah kita sedikit nih, ganteng kita kan. Ya karena lanang kita, laki kan, ganteng kita nih, Masya Allah. Ternyata Pak, ujian kita nggak seberat ujian apa? Julaibib. Datang Pak, ini wanita yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dinikahkan. Antum tahu malam pertama biasanya ngapain? Syahrul Asl. Bulan apa? Madu. Bulan kedua madu juga, tapi pahit madunya. Madu apa?
madu pahit, tapi di Julaibib lain, Pak. Syahrul Asal nggak pernah dirasakan oleh Julaibib. Karena di awal pernikahannya tiba-tiba Rasul ngumumkan untuk apa? Jihad, berangkat perang. Julaibib baru nikah, Pak. Kalau ternyata kita dahulukan hawa nafsu kita, mungkin ya Allah ini taruhannya baru nikah bakal menjandakan apa? Istri. Pak, resiko terberat jihad itu dua yang paling berat, Pak. Resiko dunianya. Apa? Yang kita agak susah, menjandakan istri, meyatimkan anak. Siapa yang siap, Pak? Kalau kita wafat, anak wallah nggak ada masalah, Pak, di kita. Kita ini laki-laki gitu loh. Kayak memang kita nyari syahadah, kita mencari apa? Mati syahid. Tapi kalau menjandakan istri kita, Pak, nggak siap istri kita sebagaimana kita siap, dan nggak siap anak kita sebagaimana kita apa? Siap. Ini terjadi Julaibib. Ngomong apa kata dia? Nadana Rasulullah SAW anjahidu. Rasul manggil kita, beliau katakan jihadlah kalian. Apa kata istrinya? Berangkatlah untuk jihad bersama Rasulullah. Ikuti beliau, berangkat jihad. Julaibib ini, Pak, berpisah dengan istrinya dalam kondisi nangis karena memang resikonya bisa menjadikan apa? Istrinya apa? Janda. Laki-laki mana yang siap, Pak? Bisa menjadikan apa? Istrinya apa? Janda, ditinggal wafat, ditinggal meninggal. Gak ada yang siap, Pak. Berangkat Julaibib berperang, ternyata perang itu umat Islam betul-betul apa? Kacau. Habis berperang, Pak, Nabi SAW kumpulkan mereka ini, kelompok-kelompok itu dikumpulkan semua. Jadi kalau perang tupak biasanya ada kelompok-kelompok tertentu kan gitu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D gitu. Yang satu di sini, yang satu di situ. Semua habis perang dikumpulkan semua. Kelompok pertama ditanya, hal tafkiduna min ahadin? Kan kehilangan enggak seseorang? Lah, lengkap kami semua ya Rasulullah. Kelompok kedua, hal tafkiduna ahada? Kalian kehilangan enggak seorang? Na'am ya Rasulullah, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Kelompok ketiga gitu juga. Kelompok keempat gitu juga. Kelompok kelima gitu juga. Tapi Rasulullah SAW tidak lihat Julaibib, tapi enggak disebut namanya. Kenapa? Enggak dianggap. Bayangin antum. Antum, Pak, kalau di masjid enggak dianggap, apa perasaan antum? Antum tahu ikut jihad berperang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah enggak dianggap. Taruhannya nyawa. Enggak dianggap, Pak. Laki-laki mana yang enggak sakit hati? Walakinni afkidu Julaibib, Pak. Aku kehilangan Julaibib. Kemana dia? Namanya enggak kalian sebut. Walakinni afkidu Julaibib, Pak. Utlubuhu fil qatlah. Cari dia sampai kalian dapat. Apa kata para sahabat Nabi SAW? Ya Rasulullah, hadza Julaibib jamba sab'atin. Ya Rasulullah, ini Julaibib di samping 7 orang kafir. 7 orang kafir ini meninggal, Julaibib juga meninggal. Rasulullah SAW langsung memeluk Julaibib, dipeluk oleh Nabi SAW. Dan antum tahu, Pak, Rasul ulang berkali-kali ucapan. Antum tahu orang kapan kehilangan sedih seseorang tuh, Pak? Ada ucapan yang dia ulangi berkali-kali. Dan itu terjadi sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Qatala sab'atan faqatalu. Dia bunuh 7 orang, ternyata dia juga meninggal. Karena Pak, habis darahnya. Tapi dia bisa berhasil bunuh 7 orang. Orang gak dianggap, mainnya cuma dengan anak perempuan, bisa bunuh berapa orang? 7 orang, panglima perang, 7 orang mati di tangan Julaibib, enggak dianggap. Apa kata Nabi SAW? Ana Julaibib minni wa ana minhu, Julaibib minni wa ana minhu, Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib bagian dari saya dan saya bagian dari Julaibib. Julaibib bagian saya dan saya bagian dari Julaibib. Berkali-kali diulangi. Nabi SAW itu peluk, Pak, dipangku oleh Julaibib, oleh Nabi SAW. Antum tahu, di pojokan Anas tuh melihat Rasulullah SAW tuh nangis betul. Apa kata Anas ibn Malik ketika melihat Rasul itu sedih? Kata Anas ibn Malik, falam yakun li Julaibib firashun illa sa'ida Rasulillah. Tidak pernah Julaibib tidur di atas kasur kecuali tangannya Rasul kita Muhammad SAW. Pak, apa artinya spring bed kita tidur sampai bertahun-tahun, Pak? Ana kalau dikasih pilihan seumur hidup kita tidur di atas tanah 1 hari di tangannya Rasulullah SAW, ana akan pilih itu, Pak. Antum tahu ada kedekatan kalau kita dipeluk oleh Nabi SAW, itu ada kedekatan, Pak. Antum jadi pewaris Nabi, itu ada kedekatan. Makanya kalau bisa, Pak, antum terus belajar, Pak. Antum jadi pewaris Nabi.
Kalau orang udah bisa saling mewariskan, itu berarti ada apa? Kita jauh Pak dari Nabi jaraknya, kita jauh dari Nabi nasabnya, tapi kita dekat dari apa? Irthnya, dari apa? Warisannya. Maka jangan sampai antum jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hal, Pak. Nabi langsung ingat istri siapa? Julaibib. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, kasihkanlah rezeki yang luas selapang-lapangnya untuk istri Julaibib. Wala taj'al aisyaha kadda. Jangan jadikan hidupnya sesempit mungkin ya Allah. Apa yang terjadi? Kata Anas ibn Malik, falam yakun fil madinati ayyimun anfaq minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan janda siapa? Julaibib. Yang ngantri itu Pak panjang, kata Anas bin Malik. Yang berusaha untuk khidbah siapa? Istri Julaibib. Apa pelajaran yang dapat kita ambil, Pak? Ada satu orang yang tidak dipandang oleh manusia karena nggak ada hartanya. Mungkin dikatakan nggak bakal bisa nikah, udah nggak ada akhwat yang mau. Tapi ketika husnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih. Itu kisah Julaibib yang ada, yang harus kita pelajari. Dan ujian Julaibib ujian kita tidak sebesar ujian apa? Julaibib. Maka jangan sampai suudzon sampai detik ini. Ayo, jadi ala kulil Pak, untuk para pemuda, ana tahu kegelisahan antum tuh, ana ngerti. Apalagi para wanita kalau sudah lama nggak dilamar, sudah masuk masa tua, itu ana ngerti kondisi itu. Karena wanita mana yang mau dilamar oleh orang katanya kalau sudah apa umur tua. Tapi tenang, insya Allah Subhanahu wa taala rezeki Allah tuh apa? Luas. Wallahu alam. Salam Ustaz, ibu saya kemarin baru saya meninggal. Beliau bernama Arjuna bin Jamaluddin. Mohon doanya Ustaz dan kami yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran. Allahumma arhamha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa nakiha min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al abyadu min ad-danas. Allahumma abdil laha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjatiha min azwajiha. Allahumma adkhilha al-jannah wa a'idha min an-nar. Tapi ala kulli hal, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Milik Allah apa yang Allah kasih dan milik Allah apa yang Allah ambil. Isbiru wahtasibu 'ala Allah. Kita ini bersabar dan meminta pahala kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang paling besar adalah faqdul ummahat. Hilangnya ibu kita. Hilangnya pintu surga untuk kita. Nah, wallahu alam bissawab. Ada lagi? Ini ada hadiah. Ana enggak bisa nanya. Ana mau nanya apa? Bingung ana. Oh, materi aja ya. Sebentar. Masya Allah. Nah, ini ada yang seneng ini. Untuk yang paling jauh rumahnya dapat hadiah dari DKM Masjid. Siapa yang paling jauh? Aceh? Antum dari Aceh? Domisili Aceh? Enggak, yang domisili. Jangan yang ana dari Palembang. Yang domisili. Bukan domisili, tinggalnya. Hah? Dari mana Pak? Dari antum Bagan Batu kan? Antum dari mana Pak? Lebih jauh mana? Bagan Batu atau itu? Antum tahu Pak, beliau ini dari kemarin sama di Indrapura, lanjut lagi ke perdagangan dari Bagan Batu. Naik motor itu Pak, motornya tuh motor jadul. Antum tahu motor itu kalau zaman dulu, motor zaman dulu, ana sampai nanya, antum gimana, mogok nggak ada jalan? Nah, khawatir nanya. Alhamdulillah aman Ustaz, ana udah siap semua di box itu, peralatan semua, paling rantai aja yang longgar, ana kuatkan lagi, kata dia. Kata beliau, Pak, itu zaman dulu motor itu keledai. Kalau yang mobil itu onta. Zaman dulu naik keledai jarak jauh itu Pak, itu pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Karena susah itu Pak. Ini dari Bagan Batu. Masya Allah. Berapa jam naik motor? 8 jam itu non stop kan? Iya, istirahat kita butuh istirahat naik motor nih Pak, Masya Allah. Jadi ala kulil, mudah-mudahan Allah berkahi umur beliau, Allah tambahkan ilmu beliau dan semangat untuk beliau, dan mudah-mudahan dikhitamkan umur kita dengan khitamuhu misk, dengan penutup yang baik. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah untuk beliau juga untuk kita semua. Ala kulil, ana
senang banget kayak gitu Pak dari jauh. Nama antum siapa? Irfan, masya Allah. Jazakallah khair. Allah ya barik fi. Masya Allah itu Pak beliau. Antum makanya Pak, cuman siantar ini kajian rutin nggak hadir, malu. Malu yang dari bagan batu. Malu yang dari bagan apa? Bagan batu. Siantar sinilah. Dekat Pak, makanya antum kok tolong kajian rutin tuh hadir. Ibu-ibu yang paling tua usianya, fadhal Bu. Fadhalna. Ibu-ibu ini agak payah kalau disuruh yang paling tua. Nggak mau ngaku. Karena serasa apa? Muda. Bu, berapa Bu? Tolong. Dapat hadiah? Berapa Pak? 68? Ada lagi yang lebih tua dari 68? 84? Sebentar Bu, ini dikasih mic-nya ini, Masya Allah. Oh 64 masih muda. Berapa? Tapi paling tua Bu ya? Oh ya Masya Allah. Tapi masih muda 64 itu. Kenapa? Menghibur diri beliau. Iyalah, kalau beda kita. Ibu-ibu itu jangan dibilang tua. Ibu-ibu 64 tuh harus dibilang apa? Muda. Padahal ya tua gitu kan. Masya Allah, nggak jadi berarti yang 64. Masya Allah. Masya Allah, 70 berarti yang dapat hadiah. Masya Allah, yang 70. Masya Allah Bu, afwan. Harus dikasih yang 64. Ini Pak kasih 7 yang 64 yang 64. Harus dikasih itu, harus dikasih yang 64. Jangan, nggak boleh. Kita udah ngasih hadiah, nggak boleh kita larang, nggak boleh, jangan. Baik, sekarang bapak-bapak yang paling tua usianya. Jangan sama kayak ibu-ibu kita nih Pak. Oh jujur aja kita nih Pak. Masya Allah. Berapa Pak? 7? Antum berapa Pak? 75. Masya Allah. Fadl Pak, tolong dikasih. Masya Allah. Jazakallah khair Pak. Ala ra'si. Masya Allah. Masya Allah. Ala ra'si. Masya Allah. Nah yang muda semangat nuntut ilmu, karena yang 75 pun beliau masih datang kajian dan nggak ngantuk lagi. Udah jam berapa nih? 9.15. Udah tua masih semangat, Masya Allah. Enggak, masih muda, jangan udah tua. Tapi apa? Semangat. Namullah alam bisawab. Taib, yang berikutnya di sini. Insya Allah, ana mau nanya. Sebutkan sebab kenapa doa itu belum dikabulkan, ditunda. Kenapa sebabnya? Aywa. Beliau karena dengan pemahaman kita. Iya. Terus ada 3, sebut 3. Kenapa? Aywa itu 1. Yang kedua? Iya, ketiga? Sebutkan 3. Istijal tergesa-gesa itu yang kedua kan? Yang ketiga? Itu pertama. Itu karena terbatas. Soal pemahaman kita karena terbatas. Fadhal. Ayo Pak. Hah? Ayo terus? Hah? Oh rezeki. Anda nggak pernah bahas itu. Anda belum bahas itu. Ada? Belum. Anda belum bahas itu Pak. Belum. Itu penghalang itu belum Anda bahas. Ibu-ibu, fadhal Bu. Pakai mic Bu. Pakai mic Bu. Hah? Mic-nya kan dikasih tadi kan? Oh soalnya Masya Allah. Kenapa Allah tunda doa seorang hamba itu kenapa?
Apa alasannya? Ada beberapa yang Anda sebutkan. 3 aja. Hah? Siapa yang tahu Pak Fadl? Ayo Fadl Pak. Iya, ilmu terbatas manusia. Terus? Betul, ujian. Aywa, hadzal ladzi urid. Betul Pak, Masya Allah. Jazakumullah khair. Allah yubarik fik. Itu dia. Taib, terakhir. Hadiahnya habis nih, terakhir. Sebutkan sikap untuk menanti jawaban. Aywa 3. Aywa 3. Betul, berprasangka baik. Terus berkondisi yakin. Ketiga, sabar. Aywa, Masya Allah Pak, Fadl. Taib, selesai kajian kita Pak. Ana minta maaf kalau ada yang tersinggung. Ana wallahi Pak, ana astaghfikum. Ana manusia biasa yang mungkin ada salah kata, salah ucap. Ala kulli hal ana minta maaf semuanya kalau ada ketersinggungan dari antum dan sebagainya. Yang ana sampaikan hanyalah qala Allah qala Rasul, hanyalah firman Allah SWT dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cara ana ada yang salah di antum, yang namanya manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa dan kealpaan, dan ana mohon maaf hal tersebut. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.